Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada. Persekutuan doa Pantekosta yang ke-8 ini mengambil tema Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Adapun firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Namun pada saat ini kita akan mengambil ayat natsnya dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60 yang demikian sabda firman Tuhan. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka," dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapakah Stefanus itu? Bahwa Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken untuk mengurusi urusan diakonia jemaat. Dan para rasul saat itu terhambat aktivitas pekabaran Injilnya karena urusan pelayanan meja, yaitu untuk melayani orang-orang yang miskin. Sehingga para rasul meminta jemaat untuk memilih diaken yang dikhususkan untuk melayani orang-orang miskin. Di samping Stefanus sebagai diaken, dia juga sebagai pemberita Injil yang pelayanannya Tuhan mengaruniakan karunia mujizat. Tuhan memakai Stefanus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga diberikan karunia untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga banyak orang yang dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan oleh Stefanus ini. Tapi kalau kita perhatikan dari apa yang sudah kita baca di atas tadi, bahwa ternyata kesuksesan dan juga keberhasilan Stefanus di dalam melayani Tuhan yang dikaruniakan dengan berbagai-bagai mujizat untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, ternyata ada beberapa orang Yahudi yang menolak pelayanannya. Bahkan orang Yahudi ini berasal dari jemaat di Libertini yang menuduh bahwa Stefanus itu sebagai penyesat yang layak untuk diajukan ke Mahkamah Agama. Lalu di depan Mahkamah Agama, Stefanus berkisah tentang kejahatan nenek moyang Israel di hadapan Tuhan sebagai sebuah kesalahan yang besar, ada di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-50. Orang-orang Yahudi saat itu tidak jauh berbeda dengan nenek moyang mereka. Mereka keras kepala dan tidak mau bersunat hatinya, bahkan menentang Roh Kudus. Ayat yang ke-51. Dan bahkan tidak mau menuruti Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Ucapan Stefanus yang begitu tajam yang ditujukan kepada orang Yahudi, kepada Mahkamah Agama dan juga ahli Taurat ini, sungguh-sungguh membuat mereka semua menjadi tertusuk hatinya. Tidak heran kemudian mereka bereaksi marah, geram, dan mereka begitu benci kepada Stefanus. Apa yang dikatakan Stefanus kesaksian yang baik dan benar itu justru membuat mereka menjadi marah, menjadi geram. Bukannya mereka malah menjadi bertobat, tapi sebaliknya mereka menjadi marah dan merasa benci sekali dengan Stefanus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Stefanus juga dituduh sebagai seorang yang menistakan agama, dan Stefanus layak untuk dihukum. Dan kemudian mereka menyeret dia keluar kota, dan akhirnya dia dilempari batu hingga sampai dia meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, sebagai orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, kenapa Tuhan mengizinkan Stefanus harus mengalami kematian yang tragis yang seperti ini? Secara sekilas, barangkali akhir hidup Stefanus ini memang kelihatan tragis. Akan tetapi sesungguhnya kematian Stefanus itu adalah kematian yang sangat bermakna. Kenapa saya mengatakan bahwa kematiannya adalah kematian yang sangat bermakna? Yang pertama, di dalam perikop tadi diungkapkan bahwa Stefanus mati karena memberitakan Injil.
Jadi kematian yang dialami oleh Stefanus itu kematian yang karena memberitakan Injil, bukan karena kematian dia bertindak atau dia melakukan sesuatu yang berdosa yang tidak dikenan di hadapan Tuhan. Dia setia sampai akhir. Dia meninggal karena memberitakan Injil. Dia sebagai seorang martir Kristus. Dia mati menyerahkan nyawanya demi untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, Stefanus diberikan karunia untuk melihat kemuliaan Allah. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 56 disebutkan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Jadi Stefanus saat itu bisa mengalami kemuliaan Tuhan karena dia melihat langit terbuka dan juga dia melihat anak manusia. Lalu yang ketiga, bahwa Stefanus bisa mengampuni orang-orang yang telah membunuhnya. Dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60b. Yang berkata demikian, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dan kalau kita melihat dari pernyataan Stefanus ini, ternyata juga Stefanus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengampuni, bahkan dia mendoakan orang-orang yang telah menyakiti hatinya, agar Tuhan mengampuni, agar Tuhan tidak menanggungkan dosanya kepada mereka yang sudah membunuh Stefanus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apakah kita ingin bahwa kehidupan kita ini juga menjadi hidup yang bermakna? Mari kita belajar seperti Stefanus. Bagaimana di dalam kehidupannya dia senantiasa memberitakan firman Tuhan. Dia ketika diperhadapkan pada situasi yang sulit, dia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Kemudian juga Stefanus juga bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dia dianiaya oleh orang-orang pada saat itu. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit pada saat ini, mari kita juga bisa melihat kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, Stefanus juga bisa mengampuni. Mari, saya mengajak untuk kita sekalian, sekiranya ada sesuatu yang perlu kita ampuni pada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, mari kita berikan pengampunan pada mereka. Sehingga kita pun juga seperti halnya Stefanus, kehidupannya yang senantiasa bermakna. Dan mari, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna ini, kita menjadikan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kita memberikan Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi kemauan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita.